Langkah pertama yaitu kita akan membuka VirtualBox terlebih dahulu, lalu klik new untuk membuat router. Kita beri nama router, lalu machine foldernya kita pilih other untuk meletakkannya sesuai yang di tempat yang kita inginkan. Setelah itu diselect foldernya untuk mencari tempat penyimpanannya, lalu tipenya kita pilih Linux dan versionnya Alder Linux 64-bit. Kita nextkan aja, create VDI, lalu next, dynamic local. Nah, untuk penyimpanan ini itu kita beri jangan banyak-banyak. Untuk routernya kita beri 2 GB aja. Create. Nah, udah lalu kita jalankan start, lalu dia nanti akan muncul seperti itu. Kita pilih CD-nya, ISO-nya, MikroTik, lalu dia akan berjalan seperti ini. Setelah itu tunggu, klik huruf A di keyboard kalian untuk memilih semua fitur-fitur yang akan diinstal, lalu klik I untuk menginstalnya. Ini adalah untuk menyimpan data konfigurasi sebelumnya, tidak. Jadi terus habis itu pilih ya untuk melanjutkan penginstalan. Kita tunggu penginstalannya. Nah, di situ disuruh please enter untuk reboot. Nah, sebelum itu kita harus unmount ISO yang force unmount, ISO yang ada yang MikroTik tadi. Jadi baru kita reboot, baru kita klik enter untuk ngerebootnya. Kalau enggak nanti bakalan ngulang lagi penginstalannya kalau kita belum unmount ISO-nya. Oke, itu klik aja N terus Q untuk membatalkan, enter. Nah, seperti itu. Nah, penginstalan untuk router sudah selesai. Nah, untuk itu ada 3 buah. Nah, sebelumnya itu udah aku buat yang 2 router lagi, seperti langkahnya seperti yang tadi, router 1, penginstalan router satunya. Jadi kalian bisa ikutin untuk router 2 dan router 3. Nah, ini setelah ini kita akan ngebuat mesin klien dari si Windows, sama seperti yang penginstalan routernya, tapi ini di size-nya kita beri 12 GB ya. Lebihnya itu next-kan aja. Terus habis itu ini pilih ISO-nya, lalu start ISO Windows 7 karena kita akan menginstal Windows 7 ya. Setelah itu ikuti lah. Di sini language-nya kita pilih Inggris, time-nya kita pilih Indonesia, dan keyboard inputnya itu kita pilih US. Lalu next kan aja. Nah, lalu klik install now. Dia nge-load, jadi tunggu sebentar. Nah, ini pilih I accept the license terms, centang, dicentang itu yang I accept the license terms untuk melanjutkan next. Setelah itu kita pilih custom atau advance karena kita nggak mau nge-upgrade, kita menginstal. Nah, di sini kalau kalian mau membagi partisinya ya silahkan pilih drive option.
Kalau kalian mau membaginya tinggal pilih new, tapi kalau aku lewatin karena aku cuman perlu yang C-nya aja, jadi next. Nah setelah itu ini kita tunggu penginstalannya yang bakal lama, mungkin 30 menit, enggak sampai deh. Nah setelah itu tunggu, agak lama memang kalau untuk penginstalan Windows PC kliennya. Nah setelah itu dia seperti ini, berarti udah selesai diinstal. Belum sih nunggu sedikit lama ya lagi. Ini agak-agak lama setup kayak gitu, masih lama kan completing installationnya. Lama banget. Ini udah aku cepetin deh videonya. Aslinya itu ya sekitar dalam 15 menit, berapa lebih lah mungkin. Tunggu aja. Nah ini kasih nama untuk penamaan Windowsnya. Lalu setelah itu ada pemberian password, lalu next. Kalau misalnya nggak mau, skip aja. Ini untuk produk key-nya, kalau kalian nggak punya skip. Jadi ini untuk setelah itu use recommended setting. Di sini pilih aja Bangkok untuk jamnya, dan ini pilih public network. Tunggu lagi, tunggu, lama banget. Setelah itu selesai penginstalan Windowsnya. Nah kalian bisa kan, kita perlu 3 Windows dan 3 router. Nah kalau untuk Windowsnya kalian install lagi seperti yang langkah sebelumnya, seperti langkah yang ini, dan yang routernya juga. Oke, ini seperti ini jaringannya. Nah di internet ini kita internet ini router inet namanya. RJKT ini kita beri nama RBKG atau router Bangkinang, dan yang ini tuh router BDG ini dijadikan router PKU. NB ini PC client dengan nama Mulia Savitri, seperti ini. Internet tadi kita jadikan router internet. BDG tadi kita jadikan RPKU, dan kita nggak pakai 3 PC client, kita hanya menggunakan 1 PC client masing-masing. Yang PC Mulia Savitri ini akan terhubung ke RINet, dia menjadi kliennya RINet. PC BKG ini akan menjadi kliennya router BKG, dan WPKU ini akan menjadi kliennya RPKU. RINet ini, di RINet ini kita menggunakan 3 adaptor. Yang pertama itu internal network dengan nama INTP PKU. Untuk penamaan kalian harus menyesuaikan dan harus sama kalau untuk yang satu line terhubung. Adapter 1, adapter 2, ini adapter 1 ini akan terhubung RINet dengan router PKU. Adapter 2 RINet terhubung dengan router BKG, dan yang ketiga ini adapter 3 atau INET 3 ini dia akan terhubung dengan PC Mulia Savitri dengan nama jaringannya itu INT INET. Adapter tipenya saya pakai PCNet Fast 3 ya. Oke. Terus habis itu ada RPKU. RPKU ada kita menggunakan 2 adapter. Yang pertama RPKU ini akan terhubung dengan, dan yang adapter 2 ini adalah di
RPKU-nya sendiri. Sama seperti tadi. Oke. Dan router Bangkinang juga menggunakan 2 adapter. Yang pertama itu untuk router BKG terhubung dengan PC BKG, dan yang kedua itu untuk terhubung ke router Bangkinangnya sendiri dengan menggunakan jaringan internal network. Semuanya internal network, karena internal network itu akan menghubungkan virtual machine. Ini kan semua virtual machine nih. Nah, itu kita menggunakan internal network. Nah, untuk PC kliennya itu ada di WPKU, ada kita menggunakan satu adapter atau satu port. Ini yang kita enablekan, yang kita hidupkan dengan jaringan. Kita menggunakan internal network juga dengan nama CPKU, karena yang terhubung di RPKU tadi ini, yang terhubung ke WPKU atau yang terhubung ke klien itu namanya INT CPKU. Jadi kita harus samakan. Begitu juga dengan PC Bangkinang menggunakan satu network adapter, yaitu internal network dengan nama INT CBKG. Dan yang PC Mulia Savitri ini yang terhubung ke router Inet, ini menggunakan internal network dan dengan nama INT Inet. Setelah itu kalian hubungkan, kita konfigurasi di sini. Kita close dulu. Nah, kita akan menghubungkan dulu yang ini, PC Mulia Savitri. Nah, untuk cara memasukkan Winbox ini ke dalam virtual machine kalian bisa ke sini dulu ya. Terus di device kalian insert Duets Addition, dia nanti tuh akan bakal muncul seperti ini. Nah, kalian klik aja masuk. Nah, kalian tuh harus install yang namanya VBox Windows Addition. Nah, yang ini untuk 32 bit dan yang ini 64 bit. Karena aku udah install dan tipenya 32 bit, jadi aku install yang ini. Setelah udah install, nanti tuh logonya tuh bakalan seperti ini. Nah, setelah itu baru deh di device kita klik lagi share folder. Nah, di sini tinggal klik aja nih di other, folder path-nya di other. Terus habis itu pilih yang folder yang mau kita masukkan ke dalam virtual machine kita atau PC client virtual kita. Yang isinya itu ya bebas sih, yang mau kalian masukin di dalam ini tuh apa. Kan kita perlunya Winbox sama SAM. Winboxnya untuk konfigurasi routernya, dan SAM-nya nanti kita bakalan buat untuk web lokal host gitu ya. Oke. Lalu gini. Oke. Oh, kan dia. Oh, dia ya. Wait. Salah. Itu tuh harus di auto unmount karena nggak bisa. Nah, jadi tuh ini size partisi yang ada, partisi folder yang di PC asli kita, PC Windows asli kita itu di Windows ini, Winbox tadi masuk ke dalam si PC Mulia Savitri virtual ini. Nah, adalah kalian bisa copy di sini, copy ke PC Mulia Savitrinya. Oke, seperti itu. Nah, masuk nih, ini kan masih legacy mode.
untuk bawaan Winbox-nya biasanya itu ini nggak dicentang. Jadi kalau misalnya kita masuk itu bakalan ada pesan error. Nah, pesan errornya itu katanya router nggak support sama secure connection. Jadi tolong hidupkan, enablekan legacy mode jika kamu ingin tetap connect ya, tetap masuk ke konfigurasinya. Nah, caranya itu gimana menghidupin legacy mode? Nah, di tools, terus klik legacy mode, terus refresh deh ya, terus connect lagi. Aku saranin untuk connect itu pakai MAC address, soalnya kalau misalnya kita gunain IP itu kadang biasanya suka nggak mau masuk dia. Oke. Nah, pertama kita ganti dulu identitinya atau namanya menggunakan sistem identity. Oke. Namanya itu di sini router inet. Biar supaya kita nggak bingung nanti milihnya. Kalau misalnya pas masuk cuman satu namanya mikrotik. Nah, kalau misalnya 233 yang kita sambungin ke satu PC ini, kita nggak tahu yang mana namanya. Oke. Udah kita kasih namanya, udah berubah ini inet. Terus kita masukin IP-nya itu ada. Kalau di sini itu ada di ini kan router ini deh. Router ini tuh punya tiga kabel. Ini kita ini itu tadi ke RPKU ini 1, ETH1, yang ini ETH2, dan ini yang ke PC NB ini atau PC Mode Savitri itu Ether 3. Nah, IP-nya tuh 15641. Karena ini untuk router yang ini, berarti kita pakai yang ini, kita pakai 100 aja semuanya. Ini 9999, kita buat 100 aja yang di inet. Oke. Kita masukin yang Ether 1 dulu. Ether 1 yang ke PKU tadi 156.4.1.100/24. Jangan lupa untuk kasih prefix di address-nya untuk pembuatan address. Oke. Itu Ether 1, terus Ether 2 nya 182.1.100/24. itu untuk Ether 2. Oke. Dan yang untuk Ether 3 itu 128.5.1.100/24. 3 apply. Oke. Nah, setelah itu kita kasih routing, kita nge-route biar supaya dia bisa ke ini kan yang di root nih cuman udah ini semua nih yang satu line ini aja. Nah, ini kan udah beda line nih, udah beda IP-nya, jadi kita harus nge-root yang PC ini, PC untuk yang PKU dan yang BKG. Nah, tambah addressnya itu kita ke mana, ke PKU dulu, kita routing 192.168.0/24. Ini maksudnya untuk ngerouting semua yang jaringan 192.168.0. Jadi dari 1 sampai 255 itu bisa kita routing dengan menggunakan seperti ini di LAN 192 nya. Gateway-nya itu gateway-nya yang mau masuk ini kan karena dari inet ya, dari inet. Nah, jalan yang kita lewatin itu IP yang masih sama di sini, tapi itu yang terakhir pokoknya maksud gimana ya, IP gateway itu ini kan satu line masian 156.4199. Nah, ini udah berubah lagi nih kan. Nah, yang terakhir ketemu yang masih sama IP-nya tuh sama ini kan ini. Nah, ini adalah gateway-nya gitu. Semoga aja ngerti kalian ya. 192.161.99. Play. Oh, wait.
Why? Oh, salah. Oh, 1.2.156.4.1.99. Ih, pantesan gak unreachable. Udah reachable dia kan. Udah baru langsung ke PC BKG 114.8.1.0/24. Nah, gateway-nya itu yang ketemu ini 182 3.1.9. Oke. Yang kedua ini web PKU. Kita masuk aja. Ini karena udah aku hidupin legacy mode-nya, jadi langsung aja connect. Login. Double wish. Ke IP, ke sistem ini dulu. Identity-nya. Ini itu adalah WPK, berarti dia terhubung tadi, dihubungi sama satu line ke RPKO, PKO play. Oke, daswa itu buat IP nih, address nanti muncul ini. Nah, di IP PKO nih ada router PKO, ada dua header, 1 sama 2 ini. Ini 1, ini 2. Nah, kita buat deh header satunya itu 192.168.99/24 header 1 tuh kan. Terus ada 156.4.1.9/24 itu untuk header 2. Oke, apply. Setelah itu kita ngerouting. Nah, ngerouting di sini kita ngerouting, ya kan? Kita mau ke sini, mau ke sini. Nah, satu gateway, kita cuman ngelaluin satu gateway nih, yaitu di header internet yang ini. Header internet yang ini tuh 156.4.1.100. Jadi kita tambah aja 0 ini untuk ngerouting semuanya. Dan gateway-nya itu cuma satu ya, satu gateway, karena cuman satu gateway yang kita lalui, jadi itunya 156.4.1.100. Oke, header 2 berarti kan. Nah, udah selesai nih konfigurasi routernya. Kita konfigurasi si networknya, masih unidentified, tidak terdeteksi ya. Terus bisa kita ke ini dulu, kasih IP. IP-nya apa? IP-nya berapa? IP-nya ini 192.166.1 titik. Kita buat 1. Buat 192.16.1.1. Subnet masknya Prefix 24. Setelah itu gateway-nya itu IP yang di router.
IP yang di router itu 99 kitanya. Oke. Nah, sudah network 2. Setelah itu kita ke PC BKG. Karena udah masuk ya. Jadi nggak apa ya. Kita sistem dulu, kita identity. Ini identity berarti R BKG. Oke, setelah itu kita masukkan IP. IP-nya di sini ada BKG tadi kita ibaratkan JKT ya, yang JKT ini ada 2, satu yang terhubung ke R router inet dan yang kehubung ke PC client. Oke, di header 1 ada 118.8.1.99/24. Oke, tambah lagi untuk header 2 nya 182.3.1.99/24. Wait, hampir lupa ya. Header 2. Oke. Setelah itu kita routing. Kita mau ke sini ya, mau ke sini sama mau ke sini. Gateway-nya cuma satu di RINET ini, 182.3.1.100. Jadi gateway-nya itu 182.3.1.100. Baik. Oke. Selesai, kita konfigurasi isinya lagi. Properties IP ini. Nah, IP-nya itu ini 182. Nanti kita buat 114.81.2. Gateway-nya yang ini gitu. 182 114.8.12. Prefixnya karena 24 jadi kita buat 255.255.114.81.99. Oke. Nah, udah nih, udah bisa nih. Nah, cara ngepingnya lagi. Cara biar supaya kita tahu ini udah terhubung sama semua ini tuh, ini kan kita lagi ada di PC BKG. Kita harus ngeping ini dan ini ya. Oke, kita ke Windows R kan, HMD IP config untuk melihat IP yang ada di PC ini 114.8.1.2. benar kan yang kita masukin tadi. Nah, kita mau ngeping ke yang PC Mulia Savitri dengan IP 128.5.1.99. Nah, udah RTL nih, berarti replay RTL maksudnya TTL, replay from berarti udah bisa terhubung. Nah, untuk yang ke ini PC PKU 192.16.1.1. Nah, udah juga. Oke. Setelah itu ke web PKU-nya kita buat juga, kita ping juga. Kalau web PKU yang kita ping itu router PC BKG dan PC Mulia Savitri. Berarti ping 114.8.1.2. Nah, sudah reply. Dan kita ping yang PC Mulia Savitri itu 128.5.1.99. Sudah reply juga. Nah, terus habis itu yang PC ini juga kita ping. PC Mulia Savitri kita akan ngeping si PC Bangkinang dan PC PKU yang baru. Ping
setting PKU apa sih ini kan, ini deh Musa Fitri ya, 114.8.1.2 ada juga. Terus abis itu kita ping yang si PKU 192 16.1.1 replay. sudah replay, semuanya sudah replay. Nah, lalu kita akan ngebuat sebuah local web di PC internet, enggak di PC web PKU ya. Jadi tuh pertama kita harus install dulu yang namanya aplikasi Sun DBLC. Oh my god, nah di share folder tadi udah ada file masternya. Ini kok lama banget loh, itu udah muncul. Nah di sini kita install aja. Nah karena aku tadi udah install, jadi kita masuk ke Sun control panelnya, hidupin aplikasinya, terus kita harus ngopi file index.html dokumen ini. Sebentar, teks. Nah, isinya itu seperti ini, codingan HTML yang sederhana aja untuk nampilin welcome gini aja. Wih, mana tadi nih? Ini masukkan ke dalam folder tadi nih. Ini kita copy ke dalam di Sun, di htdocs, di index ini. Kita copy di sini. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan IP-nya aja 1292. Lalu kita buat localhost seperti ini. Nah itu kan muncul aplikasi webnya. Oke. Setelah itu udah kita buat apa sih namanya ini? Ya kan. Nah udah sampai langkah ke berapa ini, udah agak jauh ya, udah sampai sini. Nah setelah itu kita akan memblokir akses internet di web PKU-nya, di router PKU. Caranya itu di IP firewall, di filter rules kita tambah di forward, terus DST ininya di sebentar. Nah, di DST addressnya itu kita buat yang IPC yang web tadi, web PKU tadi kan IP-nya 192.6.1.0/4. Direction-nya kita buat di drop play. Oke. Nah otomatis yang RBKG ini nggak bakalan bisa ngeping lagi 192.16.1.1. Coba. Nah dia bakalan RPO karena udah diblok dari si WPKU nya gitu guys ya. Nah biar supaya kita tetap bisa ngeping dan bisa mengakses si webnya tadi, web yang welcome say tadi itu tuh kita pakai VPN, jaringan VPN. Nah caranya gimana buatnya? Kita ke WPKU, terus di PPPP ini ada PPPTP server, kita enablekan, apply OK, lalu di script kita tambah, kita buat satu namanya terserah deh. Habis itu passwordnya kita ganti kok hidden 1 2 3 4. Oke, local addressnya itu
Saya membuat 10.10.10.2. Remote address-nya itu 100.3.2.2. Oke, apply. Oke. Nah, udah nih. Di sini bakalan wait. Ada. Apakah aku salah? Nah, itu di sini di sini buat ini di WPK-nya juga ya. Connect to workplace VPN setup ini unitnya itu 156.4.1.9. VPN connectionnya itu ada di apa namanya ya, Office PKO. Next, namanya tadi 1, ininya 1, 2, 3, 4, benar kan ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau udah terbuat, ya di sini kita buka. Sini kita connect 1, 2, 3, 4 connect. Nah, setelah itu kita akan ngebuat filter roles. Di sini di IP, di firewall. Nah, untuk IP firewallsnya, filter wallsnya itu tuh harus sama ya, harus sama. Jadi kita hapus aja dulu, maksudnya harus berurut. Jadi tuh di sini urutannya seperti ini. Nih, kan kita akan buatnya seperti itu. Nah, pertama itu actionnya accept, terus di chainnya itu input. Protokolnya kita buat yang gear E ini, play OK. Tambah lagi yang input lagi. Protokolnya 6 TCP, dan step-nya itu ada 17.23. Actionnya masih tetap accept, OK. Tambah lagi actionnya masih accept, di chainnya kita pakai forward. Terus di search addressnya itu kita buat 100.3.2.2. play OK. Tambah lagi masih di forward, search addressnya itu 114.1.0/24 play OK. Tambah lagi input chainnya, terus di protokol 6 TCP, di stepnya 8291 play OK. Tambah lagi yang drop di forward, terus habis itu ada step-nya 192.1.0/24 action and drop play OK. Ya, di sini di BKG mana ini, BKG di PPP ini, di interface-nya kita buat PPT client, PKO, dial out-nya ini 156. Titik 1.99, usernya 1, passwordnya 1234 play OK. Nah, di sini tuh otomatis
ada ini, terus di Erdos juga ada ini, terus di Ruteng juga ada ini. Eps, lagi kangen. Maafkan aku. Udah habis itu. Udah nih, udah coba kita ping dari BKG ke